Baik, selamat malam Bapak dan Ibu dosen pengampu dari mata kuliah metode perancangan 1. Kenalkan, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis yang telah kami lakukan, yaitu analisis konsep dan tema dari pelabuhan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama, ada saya sendiri, Adi Wibawa, dengan NIM akhir 060. Dan yang kedua, Albertus dengan NIM akhir 061. Dan ada Bagus dengan NIM akhir 068. Dan ada Ramadinata dengan NIM akhir 069. Dan Krisna Yoga dengan NIM akhir 072. Ada Kadek Dija Putra dengan NIM akhir 073. Dan ada Aresta Teja Parmadi dengan NIM akhir 084. Ada Yoga Chandra dengan NIM akhir 089. Dan ada Daniel Dwi Putra dengan NIM akhir 096, dan yang terakhir ada Agastya Vedanta dengan NIM akhir 109. Next. Di sini yang pertama akan kami jelaskan tentang studi preseden yang bersumber dari literatur, internet, dan sumber lain. Next. Yang pertama, di sini ada salah satu contoh pelabuhan yang kami ambil, yaitu Pelabuhan Gilimas Lombok. Merupakan sebuah pelabuhan yang baru saja rampung pada tahun 2019. Dari awal tahun pembangunannya, yaitu tahun 2016, dibangun oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero atau PT Pelindo 3. Pembangunan pelabuhan ini sebagai upaya pembantu sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Sempat berhenti beroperasional karena pandemi COVID-19, namun kini pelabuhan ini telah beroperasional kembali. Sebelum adanya pelabuhan ini, kapal-kapal berlabuh di Pelabuhan Lembar, tetapi tidak bisa langsung bersandar di pelabuhan. Next. Sini ada konsep dan tema yang digunakan pada pelabuhan ini. Yang pertama, konsep. Konsep bangunan yang digunakan pada pelabuhan ini adalah analogi. Analogi adalah konsep perancangan yang mengidentifikasikan hubungan harfiah atau menyamakan yang mungkin di antara benda-benda. Desain pelabuhan ini mengambil bentuk dasar geometri, yaitu persegi panjang dan setengah lingkaran. Kemudian dibuat sebuah hubungan dari kedua bentuk tersebut melalui penggabungan dan penempatannya. Dan tema, dari apa yang dilihat, bangunan pelabuhan ini sebagian menggunakan material beton dengan variasi atap dan genteng baja. Kemungkinan dengan material seperti itu, tema yang digunakan adalah industrial. Next. Berikutnya, Tallinn Cruise Terminal, yang merupakan karya arsitek Saldo Arsitek dari Studio Tallinn pada tahun 2021. Merupakan sebuah pelabuhan kapal persiar yang terdapat di Tallinn, Estonia. Terminal kapal persiar terletak di Northwest Seawall atau Ludemul dari Tallinn Old City Harbor, membentang dari Jalan Logi hingga ujung Seawall. Selain dirancang sebagai pelabuhan, tempat ini juga dirancang sebagai ruang perkotaan. Next. Secara fungsional, kompleks ini dibagi menjadi dua tingkat. Tingkat yang lebih rendah menampung area ditunjukkan untuk wisatawan kapal pesiar, dan di tingkat atas terdapat promenade yang terbuka untuk umum. Pintu masuk dan keluar dari terminal membentang sepanjang permukaan jalan, melalui taman miring dengan karakteristik vegetasi di pantai utara Estonia. Di sepanjang pesawat yang landai, jalan membawa warga ke atas terminal. Atap bangunan meliputi promenade lalu lintas ringan untuk berjalan dan berolahraga, dilapisi dengan restoran, teras dengan pemandangan laut, taman bermain, dan tempat duduk yang menawarkan perlindungan dari angin dari berbagai arah, dan alun-alun kecil. Di tingkat yang lebih rendah, promenade dan area hijau bergabung, menawarkan kemungkinan untuk berbagai pop-up. Ruang di bawah promenade yang ditinggalkan membentuk terminal terbuka untuk dermaga kapal persiar ketiga yang akan dirancang di masa depan, dan juga sebagai payung wisatawan yang akan berjalan di sekitar tempat tersebut. Next. Berikut adalah konsep dan tema yang digunakan pada pelabuhan ini. Untuk konsep yang digunakan pada pelabuhan ini adalah pragmatik. Konsep pragmatik merupakan konsep yang dikembangkan berkisar persoalan-persoalan yang pragmatis, yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan.
Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah, di mana sang perancang menemukan sebuah masalah, yaitu ingin membuat sebuah pelabuhan yang juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik. Kemudian solusi yang diberikan berupa desain dengan 2 tingkat dengan pemanfaatan yang berbeda tiap tingkatnya. Dan untuk tema, dari elemen material yang digunakan, yang kebanyakan bermaterial kayu dan pemanfaatan tanaman lokal, tema yang mungkin digunakan pada pelabuhan ini adalah arsitektur tropis atau alami. Selain itu, orientasi bangunan yang langsung menghadap ke laut juga membuat pelabuhan ini cocok dengan tema tersebut. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada pelabuhan Victoria. Victoria Harbor atau dikenal dengan pelabuhan Victoria adalah sebuah pelabuhan yang terletak di antara Pulau Hong Kong dan Kowloon di Hong Kong. Victoria Harbor adalah salah satu pelabuhan terbaik dunia dengan setting yang begitu cantik di antara cakrawala kota Kowloon Peninsula dan Hong Kong Island. Perairannya juga terkenal sebagai lokasi yang hebat untuk beragam olahraga air dan di tepinya. Victoria Harbor adalah sebuah pelabuhan alami yang memisahkan antara Central Business District Hong Kong dengan kawasan perbelanjaan dan budaya di Kowloon Peninsula. Perairannya yang memegang peranan penting bagi Hong Kong selama era pemerintah Inggris karena kapal digunakan sebagai moda transportasi utama dalam perdagangan rempah-rempah. Pelabuhan Victoria memiliki fasilitas terbaik seperti pemandangan yang indah, tempat perbelanjaan, restoran, atraksi budaya, dan objek wisata lainnya. Next. Berikut ada konsep dan tema. Konsep pada bangunan pelabuhan ini menggunakan konsep metafora yang dimana konsep sebagai idenya dan hasil adalah berupa makna terungkap secara konkret maupun abstrak dari perancangan pada pengguna atau pelaku bangunan sehingga bermakna konotatif di samping sebagai fungsi utama sebagai bangunan. Berikut ada tema. Tema pada bangunan pelabuhan ini merupakan tanggapan langsung dari pemecah masalah, di mana sang perancang menemukan sebuah masalah yaitu ingin membuat sebuah pelabuhan yang juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik dan lebih mengutamakan fungsi. Next. Berikut ada terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan. Terminal penumpang Bandar Deli Belawan ini terletak di Jalan Pelabuhan Lama Nomor 1 Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Terminal penumpang Bandar Deli Belawan merupakan pintu masuk area Sumatera dan sekaligus menjadi terminal terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Terminal penumpang Bandar Deli Belawan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Adapun fasilitasnya yakni berupa guest house, ruang tunggu ekonomi dan VIP, ruang ibu menyusui, balai kesehatan, ruang merokok, kantin, ruang kedatangan dan anjungan, musola, serta toko cindera mata untuk mempermudah masyarakat yang ingin berbelanja oleh-oleh. Next. Berikut ada konsep dan tema. Konsep pada bangunan terminal ini menggunakan prinsip modern yang dibuat dengan tujuan utamanya dan memaksimalkan fungsi seluruh area. Prinsip ini dibuat melalui perancangan fungsi dari masing-masing area yang akan dibuat. Tema pada bangunan terminal ini adalah gaya yang mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan ornamen hias. Dengan kata lain, estetika desain modern adalah upgrade dari bangunan penuh dekorasi di masa lalu seperti desain gotik dan Victorian. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasi Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan Tanjung Mas ini terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Mas merupakan satu-satunya pelabuhan di kota Semarang. Di area Pelabuhan Tanjung Mas ini terdapat sebuah mercusuar yang namanya Mercusuar Wilam 3. Mercusuar ini yang terletak di Pelabuhan Tanjung Mas ini merupakan salah satu mercusuar Jawa Tengah. Satu-satunya mercusuar di Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas ini terdiri dari banyak masa bangunan. Pada bagian mercusuar, konsep yang digunakan yaitu konsep industrial dengan bahan plat besi dan ketinggian lebih dari 30 meter. Fasilitas-fasilitas yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas antara lain, satu pemecah gelombang, yang kedua alur pelayaran, yang ketiga kolam pelabuhan, yang keempat dermaga, keenam vendor, enam gudang, tujuh terminal seluas 3.000 meter persegi. Next. Fasilitas yang terdapat pada pelabuhan ini yaitu yang pertama Nusantara Pelabuhan Dalam, yang kedua Dermaga GD7, Dux PLTU, Dux Pertamina, Dux BES, serta Dux Sriboga. Pelabuhan Tanjung Mas ini juga didukung dengan peralatan yaitu kapal tunda, kapal pandu, kapal kepil, gudang, lapangan, dan yang lainnya yaitu penumpukan dan alat bongkar, serta dengan pelayanan meliputi pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan terminal, pelayanan tanah, bangunan, air, dan listrik. Next. Yang kedua yaitu Pelabuhan Maritim Salerno yang disusun oleh arsitek Zaha Hadid. Terletak di dermaga umum yang membentang ke pelabuhan dan Marina Salerno. Terminal maritim baru melanjutkan hubungan kota dengan laut dan membangun hubungan baru hubungan tradisi maritim Salerno yang kaya dengan jaringan kota bersejarahnya dan lebih jauh dari keberbukitan yang membingkai kota. Bangunan ini menggunakan konsep metafora seperti tiram. Cangkang terminal yang keras dan asimetris melindungi elemen yang lebih melembut di dalamnya, melindungi penumpang dari terik matahari Mediterania selama musim turis yang populer. Next. Terminal maritim baru terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu kantor administrasi untuk kontrol perbatasan nasional dan jalur pelayaran. Yang kedua, terminal feri internasional dan kapal pesiar dari seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu terminal untuk feri lokal dan regional. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya mengambil Canada Place Terminal. Berlokasi di Canada Place, alamat 99 Canada, PL Vancouver, BJV6C 3E1, Kanada, Columbia. Canada Place ini selesai tahun 2001 dan menjadi bagian dari Vancouver Convention Center dan Pan Pacific Vancouver Hotel. Canada Place menjadi salah satu terminal kapal pesiar pertama yang setiap tahunnya mengadakan atraksi lokal. Next. Konsep yang digunakan dalam Canada Place ini yaitu menggunakan konsep metafora karena dari analisis yang saya dapat melihat dari bentuk bangunan ini seperti kapal laut, di mana konsep metafora merupakan pengambilan bentuk bangunan dari bentuk nyata yang dituangkan dalam bentuk bangunan. Tema yang digunakan dalam Canada Place ini dari yang saya dapatkan dalam analisis yaitu dengan menggunakan tema arsitektur kontemporer, di mana pada bangunan yang terlihat seperti bangunan kuno tetapi tidak bisa dibilang bangunan kuno karena dari arsitektur kontemporer ini tidak dikalahkan oleh waktu. Contoh seperti bangunan ini
terdapat atap yang menjulang. Salah satu dari tema arsitektur kontemporer membuat bangunan ini tidak dikalahkan oleh arsitektur modern. Fasilitas yang tersedia di Kanada Place ini dilengkapi dengan fasilitas hotel-hotel yang megah, tempat konvensi, area hiburan, restoran, dan pertokoan. Next. Selanjutnya, Port Everglades. Port Everglades adalah sebuah pelabuhan di Fort Lauderdale, Florida yang terletak di Broward County. Fort Everglades adalah salah satu mesin ekonomi terkemuka di Florida Selatan karena merupakan pintu gerbang untuk perdagangan internasional dan liburan pelayaran. Next. Konsep yang digunakan pada bangunan ini yaitu konsep metafora kombinasi, di mana landasan dari metafora kombinasi yang berasal dari konseptual dan visual yang digunakan adalah sebagai keunggulan, kualitas, serta dasar dari bangunan itu bentuknya persegi yang berkarakter kuat dan kokoh dari segi material serta lebih mengutamakan fungsi utama dari bangunan tersebut. Tema yang digunakan ini yaitu menggunakan tema arsitektur fungsional modern yang dimana pada bangunan ini yang lebih terlihat simpel tetapi tetap terlihat elegan dengan penambahan permukaan datar. Bangunan ini sangat terlihat elegan. Di samping itu juga penambahan tema dari bangunan ini menggunakan arsitektur tropis. Pada arsitektur tropis lebih menunjukkan permukaan yang datar dan sedikit elevasi pada bagian upper bangunan. Fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang terdapat di pelabuhan ini seperti hotel-hotel, pelabuhan peti kemas, restoran, parkir yang sangat luas. Next. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelabuhan feri di Kirkwall, Orkney Island. Pelabuhan feri di Kirkwall di Orkney Island dilayani oleh beberapa rute feri dengan penyeberangan ke Aberdeen dan Lerwick. Dengan pilihan sampai 7 kali seminggu, pelabuhan Kirkwall menghubungkan Orkney Island dengan Skotlandia dan Shetland Island. Fasilitas yang tersedia di pelabuhan Kirkwall ini yaitu tentunya menyediakan fasilitas yang ada pada umumnya pada sebuah pelabuhan kapal pesiar, yaitu melainkan breakwater pelabuhan, dermaga, toilet umum, gudang, terminal, serta selain itu ada juga fasilitas hotel yang tersedia di pelabuhan Kirkwall tersebut, yaitu Hotel Kirkwall. Next. Adapun konsep dan tema dari pelabuhan Kirkwall tersebut, yaitu yang pertama konsep-konsep yang digunakan dalam pelabuhan Kirkwall di sini yaitu menggunakan konsep metafora kombinasi yang dimana pada bangunan ini mengkarakterkan nilai konseptual dan visual. Visual yang digunakan adalah sebagai keunggulan, kualitas, dan dasar dari suatu wadah visual tersebut yang divisualkan dari bangunan Yunani kuno. Dan tema dari pelabuhan tersebut yang digunakan dalam bangunan dari pelabuhan Kirkwall ini yaitu menggunakan tema arsitektur prasejarah atau tema arsitektur kuno, yaitu arsitektur Yunani kuno yang dimana pada material fasad dan dinding serta kolam pada bangunan ini menyerupai bangunan yang ada pada masa prasejarah, yaitu masa arsitektur Yunani kuno. Next. Selanjutnya ada pelabuhan Canaveral di Brave Country. Pelabuhan Canaveral terletak di Brave Country di Florida. Port Canaveral adalah salah satu pelabuhan laut dalam terbaik di dunia. Ada banyak kapal pesiar yang berangkat dari Port Canaveral dengan rencana perjalanan yang panjangnya berkisar dari 3 hari hingga 7 hari. Pelabuhan ini hanya 72 kms atau 45 mil dari Orlando, yang merupakan tempat liburan yang bagus untuk pasangan dan keluarga dengan anak-anak. Adapun fasilitas yang tersedia di pelabuhan Canaveral ini yaitu dengan pertama tentunya ada dermaga kapal pesiar, restoran, objek wisata, resepsionis, toilet umum,
terminal, penginapan atau hotel, serta ada juga fasilitas yang jarang ditemukan, bahkan hampir tidak ada di pelabuhan lain, yaitu SpaceX, yaitu untuk pengoperasian fasilitas peluncuran pesawat antariksa. Next. Walaupun konsep dan tema dari pelabuhan tersebut, yaitu yang pertama ada konsep yang digunakan dalam pelabuhan ini, yaitu metafora konkret, yang dimana landasan dari metafora yang ditimbulkan langsung dari beberapa karakter visual atau material. Maka dari itu pelabuhan Canaveral ini dari segi bentuk bangunan ini mengambil dari bentuk ikan pari, kemudian pada material yang digunakan juga ditunjukkan dalam desain tersebut yang dimana menimbulkan karakter konsep metafora konkret. Dan tema yang digunakan dalam pelabuhan ini yaitu menggunakan tema arsitektur dekonstruksi, yang dimana pada bangunan di pelabuhan ini memfokuskan modifikasi perubahan bentuk menjadi bentuk lain, tetapi masih mengandung karakter bentuk awalnya atau bentuk yang diambil dari konsep metafora dari buku bahan itu, yang paling terutama pada konstruksi atau struktur serta permukaan bangunan tersebut. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pelabuhan Angin Mamidi, Makassar. Pelabuhan di Kota Makassar. Pelabuhan ini melayani kebutuhan transportasi kapal untuk berbagai tujuan. Pelabuhan ini juga melayani kebutuhan logistik seperti pengiriman barang, kargo, kiriman kendaraan motor atau mobil, dan lainnya. Fasilitas yang ada di Pelabuhan Angin Mamidi ini dibilang sangat lengkap karena tersedia beberapa fasilitas seperti toilet umum, ruang tunggu yang luas, dan loker pembelian tiket elektronik yang biasanya sangat padat. Next. Perancangan interior terminal penumpang Angin Mamidi Port dengan konsep kapal pinisi di Makassar, yaitu menghadirkan suatu terminal penumpang pelabuhan dengan sirkulasi yang efektif agar dapat mewadahi segala kegiatan di terminal penumpang. Perancangan ini menggunakan penggayaan neo-vernakuler di mana peran dari budaya lokal akan berusaha untuk diaplikasikan ke dalam bentuk yang lebih modern, namun tentu saja tidak akan menghilangkan kekentalan budaya lokal itu sendiri. Next. Pelabuhan Old Doha. Desain Hassel untuk terminal kapal pesiar Doha yang baru akan berfungsi sepanjang tahun sebagai fasilitas budaya sipil dan rekreasi dan sebagai terminal kapal pesiar di bulan-bulan musim dingin. Di luar penyataan arsitekturnya yang elegan, program dan desainnya yang fleksibel memungkinkan berbagai kegiatan berbeda yang akan menjadikan bagian bagi kota yang sangat disukai. Lebih dari 2 tingkat. Gedung baru mencakup serangkaian aula terbuka besar untuk keberangkatan dan kedatangan dan menampung atraksi utama termasuk akuarium nasional, galeri nasional, kebun raya, dan restoran panoramik. Fasilitas ini dijalin bersama oleh jaringan halaman publik yang diidentifikasi untuk budaya, transportasi, dan hortikultural yang masing-masing akan menyediakan ruang luar, ruang khusus, dan pintu depan. Next. Fasad bangunan terdiri dari kerawang lengkungan beton yang dipoles yang menentukan selubung permeable yang menampilkan siluet siang hari yang kuat dan memancarkan cahaya seperti lentera di malam hari. Bangunan ini terdiri dari satu masa bangunan di mana bangunan ini menggunakan konsep analogi di mana merujuk pada pengolahan bentuk atau desain menggunakan unsur-unsur kesamaan terhadap
sesuatu yang bersifat fisik, dan bangunan ini menggunakan tema arsitektur klasik. Next. Baik, di sini selanjutnya ada Port Miami. Port Miami adalah salah satu pusat terkemuka di dunia untuk perdagangan dan pariwisata global. Lokasi gerbangnya di pusat belahan bumi barat, menjadikan pelabuhan ini saluran penting untuk perdagangan dan perdagangan internasional. Pada pelabuhan Port Miami ini memiliki fasilitas yang sangat mewah karena pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan terbaik di dunia. Pelabuhan ini dilengkapi dengan 7 terminal penumpang internasional dan fasilitas modern seperti AC, telepon umum, restoran, dan bar, shuttle bus ke pusat kota, hotel, dan masih banyak lagi. Next. Untuk konsep pada bangunan Port Miami ini yaitu menggunakan konsep metafora, di mana desain bangunan ini terpacu pada bentuk ombak yang bergelombang. Pengambilan konsep ombak laut dituangkan dalam akses yang memiliki sekat sehingga akses ini dapat melalui atau memperkaya jangkauan akses di dalam maupun di luar lokasi. Sifat ombak yang selalu memenuhi ruangan laut maupun mencapai titik akhir diterapkan dalam pengaplikasian aksesibilitas yang memenuhi seluruh kawasan. Nah, untuk tema pada bangunan pelabuhan ini mengambil tema industrial. Konsep industrial yang unik akan sangat nampak pada material yang digunakan. Ciri khas utama dari material rumah industrial adalah pemilihan bahan yang memiliki karakter kokoh, tahan pakai, dan punya daya daur ulang yang fungsional. Seperti pada bangunan pelabuhan ini, tampak di fasadnya menggunakan material beton yang kokoh ditambah full material kaca untuk menambah kesan mewah pada desain ini. Next. Selanjutnya ada Pelabuhan Tanjung Perak. Terminal penumpang pelabuhan merupakan wadah untuk sarana transportasi kapal laut yang merupakan titik kumpul perpisahan moda transportasi antara wilayah darat dengan wilayah laut. Terminal ini terletak di kota Surabaya, tepatnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Terminal ini sering disebut dengan Terminal Gapura Surya dan Terminal Gapura Nusantara. Seiring berjalannya waktu serta meningkatnya arus penumpang kapal laut, kedua bangunan ini membutuhkan pembaharuan gedung yang memiliki kapasitas penumpang lebih besar. Untuk itu, terminal penumpang pelabuhan ini dirancang dengan kapasitas yang lebih besar. Untuk di Pelabuhan Tanjung Perak ini memiliki fasilitas penunjang seperti museum, menara, dan kafetaria. Untuk museum yang mengenalkan beberapa miniatur jenis kapal dan sejarah tentang kapal tersebut. Dengan adanya wisata penunjang ini, pelabuhan akan menjadi optimal dan akan dikunjungi oleh banyak pengunjung dalam kota maupun luar kota. Next. Perancangan ini menggunakan pendekatan konsep arsitektur metafora. Diterapkan pada terminal penumpang pelabuhan ini di dalam bentuk legenda kota Surabaya, yaitu Sura dan Buaya. Legenda yang menjadi ikon kota Surabaya tersebut diterapkan pada rancangan bentuk dari 2 terminal penumpang yang digabungkan menjadi Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara. Dengan tema Surabaya Kota Pahlawan dan rumusan konsep desain tersebut kemudian diimplementasikan dalam wujud desain interior Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Material yang digunakan dalam konsep ini merupakan perpaduan antara material alami, rustik, dan modern. Material alami yang dimaksud seperti batu kali dan kayu serta vini bermotif kayu. Kemudian material rustik melalui penggunaan lantai yang didominasi dengan material granito, material yang menyerupai granit produksi, dan dinding bata ekspos. Sedangkan material modern berasal dari stainless steel, kaca, dan finishing glossy terhadap furniture dan multiplex. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Pelabuhan Marina Boom, tepatnya di Banyuwangi. Kata boom berasal dari bahasa Belanda yang berarti pohon. Makna kata boom juga berasal dari kayu yang digunakan pada kapal zaman dahulu atau dermaga yang terbuat dari kayu yang ada pada saat itu. Pantai Boom Banyuwangi dulunya merupakan pelabuhan penting dengan nama Pelabuhan Boom, tetapi pelabuhan ini bukan pelabuhan biasa.
Namun pelabuhan ini pelabuhan internasional karena kapal berbendera asing bisa berlabuh untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Fasilitas dermaga pada zaman itu terbilang modern karena terdapat rel kereta untuk mempercepat aktivitas bongkar muat. Dermaga kapal pesiar Marina Bung dibangun di lahan seluas 4,2 hektar yang mampu menampung 150 kapal pesiar. Dermaga tersebut merupakan dermaga apung dengan desain sangat menarik yang dikhususkan untuk menampung kapal-kapal yachts atau sailboat dan powerboat atau super yachts dan mega yachts yang terintegrasi dengan fasilitas privat resort. Next. Pelabuhan Marina Bung di Banyuwangi terdapat fasilitas pendukung yaitu seperti perawatan kapal pesiar, driving range, area komersial seperti hotel, restoran, water sport, dan fasilitas one day cruise. Konsep yang digunakan pada pelabuhan ini yaitu konsep modern yang dimana pada bangunan ini dibangun dengan atap yang tinggi dan menggunakan material yang modern. Tema pada bangunan ini yaitu fokus on material di mana material bangunan ini dominan memakai material kaca. Next. Selanjutnya Pelabuhan Usung Kou Shanghai di Cina. Pelabuhan ini terletak di perairan Teluk Taiwan dari garis pantai Sungai Yangtze, Usung Kou Shanghai, yaitu di persimpangan 3 sungai dari Sungai Yangtze, Sungai Huangpu, dan Sungai Yuzhan Obang. Sekarang menjadi salah satu home port pesiar internasional tersibuk di kawasan Asia Pasifik. Luas total pelabuhan ini kurang lebih 160 hektar. Fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Usung Kou Shanghai di Cina ini terdapat layanan transportasi penumpang internasional, rekreasi, hiburan, hotel bintang 4, dan masih banyak lagi karena pelabuhan ini salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Next. Tema yang digunakan bangunan ini adalah gaya futuristik yang dimana bangunan ini menunjukkan ketiadaan sudut, warna-warna basic yang cenderung putih dan colorless, dan juga bentuk dinamis yang jauh dari kata konvensional. Material dominan pada bangunan ini adalah kaca. Konsep yang digunakan pada bangunan pelabuhan ini adalah konsep kontemporer yang dimana bangunan ini menunjukkan aspek keunikan di luar mainstream pada umumnya dan bangunan ini menunjukkan gaya yang variatif, inovatif, dan fleksibel dalam gaya bangunan. Next. Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok adalah pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang harus keluar masuk barang ekspor dan impor maupun barang antar pulau. Pelabuhan Tanjung Priok ini terdiri dari banyak masa bangunan, di mana bangunan intinya berbentuk gedung yang mengambil konsep pragmatik dengan tema modern dan menggunakan material yang dominan digunakan dalam bangunan ini seperti beton, besi, kaca, dan baja komposit. Pelabuhan Tanjung Priok ini memiliki sejarah panjang, berawal dari menjadi pelabuhan pembantu pada masa kolonial Belanda, lalu menjelma menjadi salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Di tempat ini terjadi berbagai kegiatan, mulai dari pengiriman barang hingga antrean penumpang yang berjubel naik ke kapal. Pemerintah terus mengembangkan fasilitas di pelabuhan ini, namun sayang di tengah berbagai pengembangan yang dilakukan, para penumpang masih menerima pelayanan yang memprihatinkan seperti maraknya calo dan pungutan liar. Fasilitas pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari alur, kolam, dan breakwater pelabuhan, tambatan atau dermaga, dan juga lapangan penumpukan dan gudang. Peralatan terminal seperti kemas, peralatan terminal konvensional, dan hetra. Utilitas pada pelabuhan dan navigasi. Next. Fasilitas pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari alur, kolam, dan breakwater pelabuhan, taman atau dermaga, lapangan penumpukan dan gudang, peralatan terminal kemas, peralatan terminal konvensional, dan head truck. Utilitas pelabuhan dan navigasi. Next. Selanjutnya adalah Marina Bay Cruise Center. Marina Bay Cruise Center Singapura juga dikenal sebagai terminal kapal pesiar internasional dan disingkat MBCCS. Adalah terminal kapal pesiar di Singapura yang terletak di Marina Sud.
Pelabuhan ini terdiri dari satu masa bangunan yang di mana bangunan ini mengambil konsep analogi, di mana mengambil bentuk inspirasi dari kapal pesiar dengan mengambil tema modern. Next. Fasilitas umum yang terdapat di pelabuhan ini terbilang cukup lengkap dari halte bus, toilet, rest area, resepsionis, dan yang lainnya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelabuhan kapal pesiar internasional Guangzhou Nansha Cina. Pelabuhan kapal pesiar internasional Guangzhou Nansha ialah terminal kapal pesiar yang terletak di Guangzhou, Cina. Bangunan terminal kapal pesiar ini dirancang secara konseptual oleh arsitek Aidas. Secara resmi, terminal kapal pesiar internasional ini sudah resmi beroperasi pada November 2019. Terminal kapal pesiar ini adalah terminal pertama di kota Tiongkok. Pelabuhan ini dapat menampung kapal pesiar terbesar di dunia. Terminal kapal pesiar ini berlokasi strategis di pusat geografis zona ekonomi area Teluk Besar Guangdong, Hong Kong, Makau. Terminal kapal pesiar ini terletak di distrik Nansuan di zona perdagangan bebas Guangdong dengan total panjang dermaga 770 meter. Ini mencakup 9 kota besar di River Delta dan 5 bandara internasional dalam radius kurang lebih 100 km. Bangunan terminal kapal pesiar ini memiliki 6 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda dan terkoneksi antara ruang kedatangan dan keberangkatan pada 2 floor dan 3 floor. Minimalkan jarak berjalan kaki dengan memastikan sirkulasi yang lancar untuk mendukung volume penumpang yang besar. Di lantai dasar digunakan untuk transportasi darat. Di sebuah taman di gedung ini berada pada gedung terminal kapal pesiar ini, yang dimana dapat dicapai melalui elevator padang di mana pengunjung bisa menikmati sebuah pemandangan laut yang sangat indah. Pengunjung juga dapat mengakses kawasan pejalan kaki yang indah dari jalan komersial lantai pertama yang secara efektif meminimalkan kemacetan dan arus pejalan kaki. Bentuk bangunan ini adalah arsitektur horizontal, mengadopsi kesederhanaan minimalis untuk menggemakan desain podium dan menciptakan getaran tepi laut yang milik Nansha. Adapun konsep dan tema pada bangunan terminal kapal pesiar ini. Konsep pada bangunan pelabuhan Guangzhou Nansha ini adalah mengambil konsep metafora, yang dimana kami menganalisis bangunan pelabuhan Guangzhou ini menyerupai paus orca, yang dimana bangunan ini terletak tepat di depan laut lepas. Tema pada bangunan pelabuhan ini adalah mengambil tema industrial modern, yang dimana bangunan ini memperlihatkan atau menampilkan fasad bangunannya seperti kaca yang mengelilingi bangunan. Di sisi lain, bangunan pelabuhan Guangzhou Nansha ini sangatlah elegan, dikarenakan bangunan yang dibangun ini adalah ikon dari di kota Tiongkok. Adapun juga Pelabuhan Benoa. Pelabuhan Benoa telah memulai diusahakan sejak 1924 berdasarkan STB 1924 nomor 378. Seiring dengan keberadaan bangsa Belanda di kota Denpasar, pada awalnya, batas daerah kerja dan kepentingan Pelabuhan Benoa didasarkan pada gambar peta pelabuhan zaman Belanda yang ditetapkan dalam Stabal nomor 16 tanggal 8 Januari 1926. Dia menambahkan, Pelindo 3 juga meningkatkan kapasitas gedung terminal penumpang yang semula hanya berkapasitas 900 orang diperbesar hingga menampung 3.500 orang dalam bangunan seluas 5.600 meter persegi. Pelabuhan Benoa ini berada di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Jika ditempuh dari Kuta Regensi berjarak kurang lebih 8 km melalui jalan bypass Ngurah Rai dari Sangla, Denpasar 8,6 km melalui jalan Diponegoro Selatan. Fasilitas yang terdapat, fasilitas pada pelabuhan ini yaitu adalah 1 unit race tracker kapasitas 40 ton, 1 unit forklift kapasitas 3 ton, 2 unit spreader kapasitas 35 ton, 3 unit head truck, 8 unit chassis 20, 8 unit chassis 40. Fasilitas bangunan terminal penumpang. Terminal penumpang internasional 1.300 meter persegi, terminal penumpang domestik 1.383 meter persegi, gudang 1.856 meter persegi, lapangan penumpang 1,5 hektar, menara suar, beberapa titik halte bus, gate masuk pelabuhan.
konsep yang kita analisis pada bangunan pelabuhan Benoa ini adalah mengambil konsep bangunan neo-vernakular. Penerapan elemen arsitektur yang telah ada, baik fisik ataupun bentuk konstruksi, maupun non-fisik, konsep filosofi dan tata ruang, dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mengalami pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern, atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. Tema yang kita analisis mengambil tema bangunan neo-vernakular juga. Berikut adalah survei lapangan pelabuhan Benoa yang kami survei pada saat survei. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Jadi dari beberapa analisis yang sudah kami lakukan, kami membuat sebuah tabel kesimpulan kelompok yang dimana berisi pokok-pokok atau poin-poin pembahasan dari pelabuhan-pelabuhan yang sudah kami ambil. Dan tabel kesimpulan kelompok ini terdapat fungsi, lokasi, tema dan konsep, fasilitas, masa bangunan, dan juga material. Next. 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 Sampai di benua. Jadi dari analisis terhadap studi presiden yang sudah kami lakukan, dapat kami simpulkan tema dan konsep yang paling banyak diterapkan dalam pelabuhan yang sudah kami analisis adalah metafora. Kemudian untuk fasilitas lebih umum, banyak terdapat fasilitas seperti hotel, restoran untuk mendukung wisatawan yang baru datang atau turun dari kapal pesiar. Untuk masa bangunan sendiri, dari beberapa studi presiden yang sudah kami analisis, rata-rata memiliki satu masa bangunan dan dominan tertutup. Untuk material, lebih banyak menggunakan material seperti beton, baja, dan juga kaca. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup presentasi ini dengan kata terima kasih.